Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina dari kelas RA2 Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan membuat tugas UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Adapun dosen pengampunya adalah Bapak Sahrul Roji, Skom MM. Dalam video ini, saya akan membuat tugas presentasi materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selamat menonton videonya ya. Materi yang pertama, definisi teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi yang pertama, dunia digital. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, pendukung efisiensi. Selanjutnya ada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa juga untuk berkomunikasi. Yang kedua, untuk hiburan. Yang ketiga, untuk belanja online. Peran teknologi informasi dalam bisnis. Jadi ada 3 peran teknologi informasi di dalam bisnis. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Adapun tantangan dan implementasi teknologi informasi. Yang pertama, keselarasan teknologi dan proses. Yang kedua, sumber daya dan kompetensi. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Keuntungan dan manfaat teknologi informasi ada 3. Yang pertama, automasi dan efisiensi. Yang kedua, akses ke informasi. Yang ketiga, komunikasi global. Selanjutnya, masa depan teknologi informasi. Yang pertama, kecerdasan buatan. Yang kedua, komputasi kuantum. Yang ketiga, realistis virtual. Materi yang kedua adalah zaman komputer, internet, dan era digital. Sejarah perkembangan komputer. Pengertian dari definisi komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Adapun 2 jenis komputer. Yang pertama, komputer analog menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Yang kedua, komputer mekanik. Komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung, BB. Generasi komputer pertama. Yang pertama, komputer tabung vakum memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan. Yang kedua, programmable. Rechner merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk dieksekusi dengan program yang dapat diprogram ulang. Yang ketiga, UNIVAC menggunakan tabung vakum yang lebih handal dan merupakan komputer pertama yang diproduksi secara komersial. Generasi komputer kedua. Yang pertama, translator digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Mereka jauh lebih kecil, lebih handal. Yang kedua, kartu ponsel digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer, membuat pemrograman lebih mudah. Yang ketiga, komputer arsitektur
pipa dan komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah. Generasi komputer ketiga. Yang pertama, sirkuit melahirkan mikroprosesor yang menjadi dasar-dasar komputer modern. Kecepatan 3 PC dan personal komputer PC menjadi populer dan terjangkau bagi konsumen akhir. Yang kedua, sistem operasi seperti Unix dan DOS menjadi kunci dalam pengoperasian komputer dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang ketiga, GUI dan mouse antarmuka grafis pengguna dan mouse revolusioner mempermudah pengoperasian. Materi yang ketiga, dasar-dasar perangkat keras. Mekanisme kerja komputer. Yang pertama, kerja komputer. Yang kedua, bit, byte, dan buzzword. Yang ketiga, inti dari komputer. Yang keempat, memori komputer. Adapun input dan output, yang pertama keyboard, yang kedua monitor, yang ketiga printer, yang keempat mouse. Alat penyimpan ada 3. Yang pertama, hard drive HDD. Hard drive adalah perangkat penyimpanan yang dibutuhkan untuk menyimpan file dan data untuk jangka panjang. Yang kedua, solid state drive adalah perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian isi. Di dalamnya ditanamkan suatu chip sebagai media penyimpanan guna menulis maupun membaca suatu data. Yang ketiga, flash drive adalah media penyimpanan yang sangat portable untuk digunakan dan dibawa kemana-mana. Sistem komputer. Yang pertama, komponen sistem komputer merupakan satu kesatuan sistem yang saling bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai kegiatan komputerisasi. Yang kedua, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Yang ketiga, perkembangan komputer dimulai dari penemuan alat menghitung. Materi yang keempat, konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Itu merupakan bagian esensial dari sistem komputer. Tujuan sebuah program pada komputer adalah untuk menuntun komputer supaya mampu berpikir dan memproses data yang pada akhirnya diperoleh output atau hasil yang diharapkan. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, sebagai bagian komputer yang tidak terwujud. Elemen-elemen konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi. Yang keempat, basis data. Yang kelima, sumber daya manusia. Metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, linear sequential model atau waterfall. Yang kedua, incremental progress model. Yang ketiga, evolutionary progress model. Yang keempat, RAD (Rapid Application Development model). Yang kelima, concurrent.
Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak server adalah kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak server agar dapat berfungsi sesuai yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat mencakup fitur, performa, keamanan, skalabilitas, dan lain-lain. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Kompleksitas pengembangan perangkat lunak yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Perubahan kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu, sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Yang ketiga, kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak adalah tantangan yang terus-menerus mengingat adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Materi yang kelima, mengenal proses kata sampai dengan publishing. Yang pertama, fitur kolaborasi, kontribusi, dan pembaharuan yang mudah antar pengguna. Yang kedua, spelling dan grammar check, mendeteksi DNA, memberi saran pada kesalahan penulisan. Yang ketiga, word art and insert media, mempercantik tampilan dokumen dengan penambahan gambar, video, atau desain grafis. Yang keempat, tools penyuntingan PDF, mempermudah konversi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, kompleksitas pengembangan perangkat lunak yang kompleks dapat membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Yang kedua, perubahan kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu, sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Yang ketiga, kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak. Tantangan terus-menerus mengingat adanya ancaman keamanan yang terus mendatang. Sejarah desktop publishing. Pada tahun 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Pada tahun 1990, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Sampai sekarang, banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe GInsight, QuarkXPress, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Spreadsheet sebagai alat pengolahan data. Yang pertama, laporan keuangan, menyajikan data keuangan dalam bentuk tabel sehingga mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, perencanaan fitness, mencatat jadwal senam dan latihan untuk memantau kemajuan perawatan kesehatan. Yang ketiga, perencanaan proyek, membuat jadwal dan rencana pemenuhan proyek dalam waktu yang singkat-singkatnya. Software dan statistik. Yang pertama, SPSS atau software untuk pemrosesan data, statistik, dan analisis data. Microsoft Excel software untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. SAS software lengkap untuk pemrosesan dan analisis data statistik pada skala besar. Materi yang keenam, apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama, komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah difahami.
Yang kedua, kreativitas. Grafik merupakan penambahbaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Yang ketiga, visualisasi. Data grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Hipermedia dalam presentasi. Pengertian hipermedia. Hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Interaktivitas hipermedia memungkinkan pengguna berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Engagement. Dengan menggunakan hipermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama, kompleksitas informasi multimedia membantu dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dengan menggabungkan teks, gambar, suara, dan video. Yang kedua, interaksi audiens. Melalui elemen multimedia yang interaktif, audiens dapat berpartisipasi dalam presentasi dan merasakan pengalaman langsung. Yang ketiga, kreativitas ekspresi multimedia memberikan peluang eksplorasi kreatif dalam menyajikan pesan dengan menggunakan animasi, efek, visual, dan desain yang menarik. Perbedaan antara grafik, hipermedia, dan multimedia. Yang pertama, grafik bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Yang kedua, hipermedia, tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Yang ketiga, multimedia, penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Materi ketujuh, pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mulanya adanya internet, yang pertama itu karena kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk bertujuan komunikasi militer. Kemudian lahirnya WWW pada tahun 1990. Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Selanjutnya ada pengembangan protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Perkembangan teknologi internet, kecepatan transmisi data-data, perangkat terhubung, komputasi awan, dampak internet terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, akses informasi global. Yang kedua, komunitas instan. Yang ketiga, peluang bisnis baru. Yang keempat, terbukanya akses pendidikan. Kemudian adapun perubahan gaya hidup akibat internet. Yang pertama, gaya hidup yang sekarang digital. Yang kedua, sumber informasi utama. Yang ketiga, kehadiran online. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Adapun tantangan dan isu terkait internet. Yang pertama, privasi dan keamanan. Yang kedua, konten berbahaya. Yang ketiga, kesenjangan digital. Masa depan internet, adapun 3 pokok. Yang pertama, teknologi 5G. Yang kedua, Internet of Things. Yang ketiga, berkecerdasan buatan. Konektivitas global. Internet telah menciptakan dunia-dunia yang terhubung secara global, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi,
Inovasi berkelanjutan, perkembangan teknologi internet terus mendorong inovasi dan membuka peluang baru di berbagai bidang. Tantangan yang terus berkembang, kemajuan internet juga membawa tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan kesenjangan digital yang harus ditangani. Materi ke-8, pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Basic of Computer Networking, Local Area Network atau LAN, Wide Area Network atau WAN, Network Protocol. The power of email. Yang pertama, efficient communication. Yang kedua, exchange collaboration. Yang ketiga, global connectivity. Teleconferencing, breaking barriers. Yang pertama, virtual meeting. Yang kedua, video conferencing. Yang ketiga, webinars. Adapun instant messaging, connecting in real time. Yang pertama, real-time communication, yang kedua group chat, yang ketiga virtual presence. Transforming the world of information. Yang pertama instant access information, yang kedua business efisiensi, yang ketiga internet of things. Yang ke materi selanjutnya, materi 9, memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah pondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi, sistem, dan proses yang saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data informasi secara efektif. Definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Yang pertama, basis data. Yang kedua, konektivitas. Yang ketiga, server dan penyimpanan. Komponen utama infrastruktur data. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, proses dan alur kerja. Peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peran penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Manfaat infrastruktur data yang efektif. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, inovasi dan pengembangan produk. Selanjutnya, tantangan dalam membangun infrastruktur data. Yang pertama, konektivitas. Dua, keamanan dan privasi. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Yang keempat, perubahan teknologi. Teknologi pendukung infrastruktur data. Yang pertama, database dan sistem penyimpanan. Yang kedua, jaringan dan konektivitas. Yang ketiga, analitik dan visualisasi data. Prinsip-prinsip desain infrastruktur data. Yang pertama, scalable dan tahan lama. Yang kedua, keamanan dan privasi. Yang ketiga, interoperabilitas. Yang keempat, efisiensi biaya. Tren dan perkembangan infrastruktur data. Yang pertama, cloud computing. Yang kedua, big data dan analitika. Yang ketiga, internet of things. Yang keempat, edge computing. Langkah-langkah implementasi infrastruktur data yang sukses. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, evaluasi. Materi ke-10, manfaat database dan pengimplementasiannya. Pemanfaatan database menjadi penting dalam era digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data secara efisien. Pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Manfaat penggunaan database.
penyimpanan efisien, pemeliharaan data, akses mudah, analisis data. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama, manajemen persediaan. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga, analisis data bisnis. Selanjutnya, tantangan dalam pengolahan database. Yang pertama, skalabilitas. Yang kedua, kecepatan dan kinerja. Yang ketiga, kesesuaian dengan peraturan. Selanjutnya, pengembangan database di masa depan. Database terdistribusi. Yang kedua, integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI. Yang selanjutnya lebih terfokus pada keamanan. Materi ke-11, keamanan komputer. Keamanan komputer sangat penting dalam era digital saat ini karena berbagai alasan yang berkaitan dengan perlindungan data, privasi, integritas sistem, dan keberlangsungan operasional bisnis secara individu. Perlindungan data dan informasi, keamanan data pribadi. Yang kedua, pencegahan penipuan dan kejahatan cyber phishing dan penipuan online. Yang ketiga, keberlangsungan operasional, gangguan operasional. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi peraturan perlindungan data. Yang kelima, perlindungan terhadap ancaman internal pengguna yang berbahaya. Yang keenam, kepercayaan dan reputasi kepercayaan pelanggan. Yang ketujuh, intonasi dan kemajuan teknologi mendukung transformasi digital. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari kata-kata maupun dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.